Sholat duha itu tidak pernah dicontohkan berjamaah. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Ya, jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya di pondok-pondok pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama, ya contohnya diantaranya adalah pondok Zainul Hasan Genggong, atau pondok-pondok yang lain mungkin Sarang kayak Lirboyo, Nurul Jadid, atau Sidogiri, dan semua pondok-pondok pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama biasanya dilakukan sholat berjamaah, yaitu sholat duha. Jadi di sana dilakukan sholat duha berjamaah. Akan tetapi sekarang ini ada orang-orang yang kurang referensi, minim literasi, minim bahan bacaan. Mereka itu berteriak-teriak, gak boleh itu sholat duha secara berjamaah. Nah biasalah teman-teman, kaum-kaum atau orang-orang yang minim referensi itu seringkali menyalahkan orang lain karena kebodohannya. Sekarang mari kita bahas, apakah benar sholat duha dengan berjamaah itu tidak boleh, bid'ah, sesat, dan nanti masuk neraka? Ya Allah. Di sini kami akan membacakan beberapa ibarat dalam kitab-kitab para ulama. Pertama kami akan membacakan kitab Sunan Ad-Daraqutni. Di sini tepat di juz kedua halaman 449 terbitan Muassasatur Risalah. Babu sholatid duha fi jama'atin. Bab tentang sholat duha secara berjamaah. Nomor hadis 1853. Haddatsana Al-Husain bin Ismail, haddatsana Muhammad bin Ishkab, haddatsana Utsman bin Umar, haddatsana Yunus an Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Itban bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi sa'at duha faqamu wara'ahu fasallau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di rumahnya, yaitu sholat duha. Ketika para sahabat itu mengetahui Nabi melakukan sholat duha, akhirnya faqamu wara'ahu, akhirnya para sahabat pun ikut sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikut berjemaah dengan Nabi. Fasallau, kemudian mereka sholat berjemaah. Hadis ini juga ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, tepat di juz ke-39 halaman 190 terbitan Muassasatur Risalah. Nomor hadis 23.773. Haddatsana Utsman bin Umar, haddatsana Yunus an Zuhri an Mahmud bin Rabi'i an Itban bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi subhatad duha faqamu wara'ahu fasallau bi sholatihi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat di rumahnya subhatad duha, yaitu sholat duha. Sholat itu diberi nama subhah karena memang di sana ada pujian mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sholat terkadang diberi nama subhah, yaitu subhatad duha. Nabi pernah sholat di rumahnya, yaitu sholat duha. Mengetahui Nabi sholat duha, faqamu wara'ahu, para sahabat pun ikut sholat di belakang Nabi, fasallau bisolatihi, dan para sahabat pun melakukan sholat duha bersama sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para sahabat itu ikut berjemaah sholat duha. Mengomentari hadis tersebut, Al-Imam Nuruddin Al-Haythami yang merupakan ulama ahli hadis, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid, tepat di juz kedua halaman 235 terbitan Maktabatul Qudsi. Rawahu Ahmadu wa rijaluhu rijalus sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan rijalnya rijalus sahih. Para perawi hadis ini ternyata perawi hadis sahih. Imam Muslim, beliau membuat satu bab di dalam kitab Sahih Muslimnya, babu jawazil jama'ati fin nafilati wassalati ala hasirin wa khumratin wa thawbin wa ghairiha minat tahirati. Artinya bab tentang bolehnya sholat sunnah dengan berjemaah dan sholat di atas tikar
atau kain kecil atau khumroh dan pakaian maupun benda yang lain asalkan suci. Kata Imam Muslim di sini ada riwayat hadis, haddatsani Zuhair bin Harbin, haddatsana Hashim bin Qasim, haddatsana Sulaiman an Thabitin an Anasin qala dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati faqala qumu fali usalliya bikum fi ghairi waqti sholatin fasalla bina. Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbin, menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, menceritakan kepada kami Sulaiman dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui kami. Pada saat itu tidak ada orang lain kecuali saya, kemudian ibu saya, dan Ummu Haram, yaitu bibi saya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Qumu, ayo bangun, bangun, bangun. Fali usalliya bikum fi ghairi waqti sholatin. Saya ingin sholat bersama kalian. Artinya saya ingin sholat berjemaah dengan kalian fi ghairi waqti sholatin, bukan di waktu sholat maktubah. Artinya Nabi mau sholat berjemaah, sholat sunnah bersama sahabat Anas, ibunya beliau, ada Ummu Haram. Dalam hadis ini sangat jelas sekali Nabi Muhammad SAW mengajak sahabatnya untuk sholat sunnah secara berjemaah. Oleh sebab itu kami heran sekali, kok bisa ya ada umat Rasulullah SAW melarang-larang umat Islam, kaum muslimin untuk sholat sunnah berjemaah. Ini kan heran, mereka itu ikut siapa sebenarnya? Toh meskipun mereka berteriak kembali kepada Al-Quran hadis, tetapi hadis yang mereka pahami atau yang mereka ketahui cuma segelintir. Paling banter kullu bid'atin dolalah itu aja hadisnya. Hadis apa itu ya? Engkol Inggris ya. Serba bisa. Ngukumi ini pakai hadis itu, ngukumi ini pakai hadis itu. Seolah-olah tidak ada hadis Nabi yang lainnya. Padahal di sini sangat jelas sekali Nabi Muhammad SAW mengajak sahabatnya untuk sholat sunnah berjamaah. Mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi yang merupakan ulama besar dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarhus Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, tepat di juz kelima halaman 162, terbitan Daru Ihya Itturath Al-Arabi Beirut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qumu fali usalliya lakum fihi jawazun nafilati jama'atan. Sabda Nabi yang berbunyi qumu, ayo bangun-bangun, saya ingin sholat sunnah dengan kalian. Fihi jawazun nafilati jama'atan. Hadis ini di sana terdapat penjelasan tentang bolehnya sholat sunnah secara berjamaah. Dari semua keterangan yang sudah dijelaskan oleh para ulama ini, maka jelaslah bagi kita semua sebagai umat Islam bahwasanya sholat duha dengan secara berjamaah itu boleh, bukan bid'ah, bukan haram, bukan sesat, dan tidak masuk neraka. Tidak, tetapi boleh. Bahkan sholat duha secara berjamaah itu sudah dipraktekkan sejak Rasulullah SAW masih ada, yaitu ketika Nabi sholat duha, kemudian para sahabat ikut berjemaah sholat duha di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi sendiri yang mengajak sahabat Anas dan ibunya itu untuk sholat sunnah berjemaah. Oleh sebab itu, ayolah, kalau kita tidak ngerti, kita tidak faham, atau pahamnya cuma tentang masalah kul bid'atin dolalah itu aja hadisnya, ya mendingan diem. Jangan sampai menghukumi sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah ataupun tidak dilarang oleh Rasul, kok malah dituduh sebagai bid'ah, sesat, neraka, pokoknya apalah negatif. Makanya belajar ya, belajar. Kalau masih minim referensi, kalau masih minim bahan bacaan, kami harap kepada semua orang-orang Wahabi maupun yang lainnya, jangan mudah menuduh bid'ah. Jangan mudah menuduh sesat. Jangan gampang mengharam-haramkan apa yang tidak pernah diharamkan oleh Allah dan tidak pernah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bisa jadi justru kalian yang telah mengharamkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kan ini luar biasa efeknya teman-teman. Sunnah Nabi kok dianggap bid'ah. Iki piye? Seharusnya kita itu mengahli sunnahkan ahlu bid'ah dan bukan membid'ah-bid'ahkan ahli sunnah. Saran kami, perbanyak bahan bacaan agar kita tidak gampang menyalahkan orang. Dan jangan pernah berhenti belajar sebab alam semesta tidak pernah bosan untuk mengajar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.